Di saat sekelompok orang mempunyai mimpi akan kebebasan, mereka berkhayal akan adanya negara yang bebas dari kewajiban bayar pajak, tanpa birokrasi rumit dan tanpa pemerintahan yang mengekang. Dari sinilah para miliarder digital, komunitas kripto dan investor kaya raya berkumpul untuk membentuk sebuah negara baru bernama Liberland. Tepat di perbatasan Kroasia dan Serbia, Liberland berdiri sebagai negara fantasi yang tidak diakui oleh negara manapun. Di negara ini berkumpul sebuah kelompok yang menyebut mereka sebagai libertarian. Mereka berpegang teguh pada keyakinan bahwa sebuah negara itu harus memberi kebebasan individu tanpa batas. Negara harus mengambil peran sekecil mungkin dalam kepentingan masyarakat. Jika di negara lain, negara harus ngatur pajak, kesehatan, pendidikan, aturan bisnis, dan lain sebagainya. Bagi libertarian, negara harus membiarkan orang bebas mengatur hidupnya sendiri. Negara jangan ikut campur terlalu jauh. Jika di negara lain membayar pajak adalah kewajiban, bagi libertarian pajak adalah hal yang dibayar secara sukarela tanpa paksaan. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai presiden, bendera, mata uang, paspor, lagu kebangsaan, dan kabinet pemerintahan sendiri. Namun semua itu hanya di atas kertas. Secara fisik mereka sama sekali tidak ada. Liberland yang mereka klaim berada di perbatasan Kroasia dan Serbia nyatanya hanya sebuah rawa kosong tak berpenghuni. Wilayah yang mereka klaim sebagai teritorialnya bahkan masih dalam sengketa dan dijaga ketat oleh militer Kroasia. Jangankan penghuni, tempat ini bahkan tidak punya infrastruktur sama sekali. Tidak ada listrik dan air, semuanya hanya rawa tak bertuan. Tapi di sisi lain, Liberland masih mempunyai ratusan ribu orang yang mendaftar sebagai warga. Secara teknis mereka mempunyai paspor, sertifikat kewarganegaraan, dan KTP digital. Namun karena keberadaan Liberland masih menjadi negara khayalan, semua identitas kewarganegaraan yang mereka punya hanya benda yang tidak berarti. Tidak ada satupun negara yang mengakui keberadaan Liberland, yang otomatis status kewarganegaraan mereka pun tidak ada yang mengakui. Paspor Liberland mereka tidak lebih dari sekedar buku mainan. Alih-alih dianggap warga negara mereka lebih mirip sebuah komunitas idealis yang percaya suatu saat negara Liberland akan berdiri dan diakui sepenuhnya. Di sisi lain, mereka selalu merayakan hari ulang tahun Liberland. Mereka mengadakan pesta dan konferensi dengan cara mendekat ke wilayah Liberland menggunakan perahu boat tanpa bisa benar-benar masuk ke wilayahnya. Jika mereka memaksa masuk, maka polisi Kroasia akan menangkap mereka. Yang lebih konyol lagi, bahkan presiden mereka bisa saja ditangkap jika memaksa masuk ke wilayah negara yang dia pimpin sendiri. Beberapa orang pionir yang masih memiliki idealisme tinggi bahkan melakukan hal yang cenderung nekat. Mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan perkemahan di dalam wilayah Liberland tanpa adanya listrik, persediaan air yang minim, dan resiko mereka ditangkap oleh polisi Kroasia. Mereka percaya bahwa suatu saat negara ini akan diakui sepenuhnya dan mereka akan dikenak sebagai penduduk pertama Liberland. Di sisi lain, hal berbeda dilakukan oleh para elit Liberland, kontras dengan pionir yang nekat menjalani hidup sulit dan penuh resiko di perkemahan di atas rawa. Para elit ini justru mengadakan pesta mewah di Dubai, di hotel mewah Burj Al Arab. Mereka melakukan itu dengan dalih untuk mencari investor, menjual kewarganegaraan, dan juga membangun citra Liberland pada dunia. Namun paspor yang mereka jual seharga ratusan juta rupiah itu tidak berarti apapun, tidak diakui di negara manapun, tidak bisa memberi perlindungan hukum, tidak juga memberi hak tinggal. Tidak lebih dari sekedar buku mainan, tapi meski begitu tetap saja ada ratusan ribu orang yang berminat mendapat kewarganegaraan Liberland. Kebanyakan dari mereka yang mendaftar kewarganegaraan Liberland adalah para konglomerat yang ingin hidup bebas dari pajak atau hanya sekedar ingin merasakan sensasi hidup di negara bebas aturan. Namun kebebasan itu sampai sekarang hanya sebuah keyakinan. Sekilas bahkan nampak seperti sekumpulan orang yang ingin lari dari kenyataan. Alih-alih berkontribusi untuk membuat kenyamanan di negara masing-masing tempat mereka tinggal, mereka malah berkhayal membuat negara baru. Menurutmu, jika kamu punya uang banyak, apakah ingin bergabung dengan mereka?